Selamat pagi. Eh, Mungkin bukan pagi ya waktu Anda sekalian melihat video ini. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk melihat video saya. Perkenalkan, nama saya Arum Puspariani. Saya biasa dipanggil Arum, meskipun Anda sekalian bisa bebas memanggil saya semau Anda. Bagaimana kabar Anda? Kalau saya baik di sini. Saya harapkan semoga kabar Anda sekalian semakin baik di hari kedepannya, baik hari ini maupun besok, maupun besoknya besok, dan besoknya besoknya lagi. Ya, di sini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai sejarah atom yang dikemukakan oleh Demokritus, Dalton, dan J.J. Thomson. Apa sih itu atom? Atom adalah yang selama ini kita tahu adalah bagian terkecil dari sebuah materi yang tidak bisa dibagi lagi. Yang pertama mengemukakan teori atom adalah Demokritus. Penasaran wajahnya seperti apa? Mari kita lihat. 1, 2, bang. Wah, tampan sekali. Terbuat dari batu ya, Pak Demokritus. Ini seorang yang berasal dari Yunani. Dan kemudian setelah Demokritus, seperti yang tadi di judul, ada Pak Dalton, John Dalton. Seperti apa wajahnya? 1, 2, 3. Wah, tampan sekali ya, terlihat pintar begitu ya. Yang ketiga ada Pak J.J. Thomson. Maaf, saya lupa singkatan J.J. itu sebenarnya apa. Seperti apa wajah dari Pak J.J. Thomson ini? 1, 2, 3. Wah, terlihat tegas. Pasti dosen, peneliti. Teori Demokritus. Demokritus ini adalah orang yang paling pertama, setahu saya adalah orang yang paling pertama yang mengemukakan teori atom. Pak Demokritus ini mengemukakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini dapat terbagi menjadi sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi, invisible, tidak terlihat lagi. Kita kan sampai sekarang kalau tanpa alat bantu kan tidak bisa ya melihat atom. Dan juga indivisible, ya tadi tidak dapat dibagi lagi. Lah, karena Pak Demokritus ini berasal dari Yunani, makanya sampai sekarang yang kita mendeskripsikan segala sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi itu sebagai atom yang pertama kali dikemukakan oleh Pak Demokritus. Nah, atom itu apa sih? Atom itu terdiri dari bahasa Yunani yang dari A, tidak, dan tomos, terbagi ya. A ini tidak ya dalam Yunani seperti yang kita tahu. Kalau ateis itu A itu tidak, teis dari theos, tanpa Tuhan. A lagi kalau kita kebanyakan mikir di Yunani, kalau A gitu nanti dikira tidak gitu ya sama orang Yunani ya. Ya, istilah ini digunakan jauh sebelum kakek saya itu lahir, yaitu sebelum abad ke-5 sebelum Masehi atau 400 before Christ ya kalau bahasa Inggrisnya itu. Cia, keren pakai bahasa Inggris. Nah, sebelum kita lompat ke Dalton, Pak Demokritus ini dianggap sebagai yang pertama mengemukakan atom kan. Nah, Demokritus ke Pak Dalton ini tadi itu masih ada sejarah panjang mengenai kimia. Yang kalian tahu itu, kalau misalnya anda sekalian mengetahui tentang alkemis itu ya, yang usaha untuk mengubah semua jenis besi menjadi emas ya, itu setahu saya dari orang-orang Timur Tengah. Itu tuh juga termasuk kimia. Maaf, di penjelasan saya tidak ada karena waktu saya membuatnya saya lupa menambahnya. Itu mereka sudah menemukan simbol-simbol untuk jenis atom tertentu.
emas, aluminium, air, itu sudah ditemukan simbol-simbol, ya bukan ditemukan ya, dibuat simbol-simbol supaya bisa mengerti lebih jauh mengenai elemen-elemen tersebut. Nah, tapi dari kedua jenis dari kedua pendapat mengenai kimia tadi, Pak Demokritus dan para bapak-bapak dan ibu-ibu alkemis tadi, itu masih belum ada yang bisa menggambarkan secara bagaimana sih atom itu yang sebenarnya. Nah, yang paling bisa menggambarkan pada awal yang agak-agak jelas itu adalah Pak Dalton. Dalton pada sekitar 1766 sampai 1844 ini mengemukakan 4 materi. Apa saja? Yang nomor 1, semua materi itu terbuat dari atom. Jadi semua materi di dunia ini, mau besar, mau kecil, mau sedang, mau berat, mau ringan, mau bisa melayang, mau bisa ambles, itu semua terbuat dari atom yang sifatnya itu tadi seperti yang dikatakan Pak Demokritus itu tadi, tidak bisa terbagi lagi. Jadi semua materi yang paling kecil itu adalah semua materi, bagian terkecilnya itu adalah atom yang tidak bisa terbagi lagi. Nah, dari satu unsur, misalnya dari semua atom dari suatu unsur memiliki massa dan sifat yang identik. Jadi Pak Dalton ini menggambarkan kalau misal kita menemukan emas itu kan unsur ya, satu jenis saja itu hanya memiliki satu massa dan satu sifat yang identik. Jadi mau emasnya di Indonesia, mau emasnya di Cina, mau emasnya di Amerika, itu massa dan sifat dari atomnya itu selalu sama, jadi nggak mungkin beda gitu menurut Pak Dalton. Yang ketiga, membahas tentang senyawa. Senyawa adalah kombinasi dari 2 atau lebih jenis atom yang berbeda dengan perbandingan yang sederhana. Jadi misalnya unsur A ditambah unsur B, perbandingannya udah tertentu, itu akan menjadi senyawa yang terdiri dari unsur AB. Itu maksudnya Pak Dalton. Yang nomor 4, reaksi kimia adalah pemisahan, penggabungan atau penataan ulang senyawa. Nah, maksudnya di sini yang ditekankan Pak Dalton itu tadi, bahwa kita tidak bisa membuat atau menghancurkan atom ini tadi. Jadi kalau misal kita melakukan reaksi kimia dan misalnya saja oksigen ya, kita mereaksikan oksigen, kita tidak bisa ujuk-ujuk mengubah oksigen menjadi karbon atau mengubah oksigen menjadi natrium, itu tidak bisa. Kita hanya bisa menata ulang oksigen menjadi senyawa yang baru, misalnya kalsium oksida ya, CaO itu, kalau namanya salah maafkan. Itu kita bisa menata ulang, atau CaO tadi bisa menjadi Ca sendiri, O sendiri, itu baru bisa. Tapi kalau mengubah O ke Ca atau mengubah Ca ke O, itu tidak bisa. Nah, ini model dari Pak Dalton ini, model atomnya Pak Dalton. Yang di sebelah kanan kita bisa lihat kalau modelnya atomnya Pak Dalton ini sederhana sekali, seperti bola pejal yang memiliki massa. Jadi cuman bulat gitu ya. Dan ya begitu, netral, hanya bundar gitu toh. Nah, dari antara unsur satu dan unsur lain itu berbeda-beda. Jadi misalnya ini bola oksigen, nah nanti yang lain itu misalnya bola natrium gitu, berbeda lagi. Nah, ini kalau ini yang sebelah kanan tadi model atomnya, yang ini tadi yang ini yang sebelah kiri ini model dari unsur dan senyawa. Jadi kalau ini ada unsur X dan ada unsur Y, kalau dijadikan jadi senyawa dari unsur XY itu menjadi seperti ini. Tetapkan perbandingannya, unsur X ada 2, unsur Y ada 1. Nah, Pak Dalton ini teorinya memiliki kelebihan, meskipun kelebihannya ada banyak, kita ambil 2 saja.
Yang pertama adalah menjadi teori atom yang memiliki gambaran pertama. Ya, setahu saya dari yang saya sudah tahu, dari buku-buku, literatur, dan pendidikan yang saya terima, saya mengerti bahwa Pak Dalton ini adalah orang pertama yang menggambarkan atom meskipun sederhana sekali. Dan yang kedua adalah memberikan kejelasan terhadap hukum perbandingan tetap. Dan kekurangannya, meskipun itu yang kekurangannya yang satu, Pak Dalton itu tidak bisa menjelaskan sifat kelistrikan sebuah materi. Nah, itu Pak Dalton tidak bisa menjelaskan. Terus yang kedua, atom bukanlah bagian terkecil dari sebuah materi. Loh, kok bisa? Itu nanti spoiler untuk bagian berikutnya, tunggu saja. Dan yang ketiga, Pak Dalton itu ternyata salah mengenai kalau satu atom itu massa dan sifatnya itu, kalau sifat mungkin benar ya, tapi kalau massanya selalu sama itu ternyata Pak Dalton itu salah. Kenapa? Karena ada ini, Pak Frederick Soddy ini yang menemukan sebuah gagasan mengenai isotop. Isotop itu apa toh? Setahu saya isotop itu kembarannya isoton, saudaranya isobar. Iya, nggak bercanda. Isotop adalah atom yang memiliki nomor atom sama, namun memiliki nomor massa yang berbeda. Nah, maksudnya gimana itu? Seperti yang dilihat di contoh kanan ini. Mereka sama-sama oksigen, O-nya ada 3. Nomor massanya sama-sama 8, tetapi nomor massanya bisa dilihat berbeda. Yang paling pertama memiliki nomor massa 16, yang kedua memiliki nomor massa 17, yang ketiga memiliki nomor massa 18. Nah, ketiganya ini disebut isotop. Itu tadi kekurangannya Pak Dalton diperbaiki oleh Pak Frederick Soddy, dan akhirnya Pak Frederick Soddy ini bisa memenangkan hadiah Nobel ya, penghargaan Nobel karena itu. Kemudian ada Pak J.J. Thomson, ini di tahun 1898. Pak J.J. Thomson ini mengemukakan bahwa atom adalah bola bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Nah, menurut Pak Thomson ini, sebuah atom ini harus banget memiliki muatan negatif. Tapi seperti yang dikatakan Pak Dalton tadi, atom itu netral. Lah kalau udah ada muatan negatif, maka harus ada muatan positif kan? Berarti ya yang dijelaskan Pak Thomson itu sendiri. Kalau atom itu adalah bola bermuatan positif tapi ada endol-endol muatan negatif bola muatan positif itu ditemplei sama yang bermuatan negatif itu tadi dan jumlahnya sama. Misalnya bola endol-endolnya itu ada 3, ya positifnya itu juga ada 3, jadinya akhirnya nanti atomnya netral. Ini modelnya atomnya Pak J.J. Thomson ini bisa dilihat ya, ada endol-endol atom negatif itu dan bola yang paling besar sendiri yang ditempati oleh atom negatif itu sendiri bersifat positif hingga nanti akhirnya atomnya itu menjadi netral. Lah kenapa Pak Thomson ini mengemukakan bahwa atom harus memiliki muatan negatif tadi? Kenapa kok harus banget gitu? Karena percobaan tabung sinar katoda ini tadi, Pak Thomson itu melakukan percobaan dengan menembakkan sinar katoda di antara pelat yang sudah dialiri arus listrik sehingga terjadi medan magnet ya, atau medan listrik itu. Yang di atas ada pelat yang berkutub positif, yang di bawah ada pelat yang berkutub negatif, sehingga ketika sinar katoda ini ditembakkan gitu, nah ada sinar yang belok ke arah plat positif, sehingga Pak Thomson menyimpulkan, wah berarti di dalam sinar katoda ini
ada partikel-partikel yang memiliki muatan negatif. Nah, percobaan dari Pak Thomson tadi juga dibantu sama Pak Millikan atau Robert Millikan pada 1916. Ini ya, Pak Millikan ini menembakkan minyak ini ditembakkan dan sudah diatomisasi, ditembakkan gitu ya, dan ini dilalui sama pelat yang bermuatan positif dan turun sehingga nanti memiliki muatan negatif, dan ini di X-ray diberi ionisasi ya, biar nanti memiliki muatan negatif. Lalu Pak Millikan juga melihat dengan mikroskop ini, dan ini negatif gitu. Dan setelah dihitung dengan rumus yang begitu ruwetnya seperti ini, saya nggak bisa ngitung ya, benar-benar cerdas sekali Pak Millikan ini. Ditemukan kesimpulan bahwa massa sebuah elektron adalah 1/1800 SMA. Loh, SMA berat dong, gedung kok, atau malah mungkin siswa-siswanya, kan sekolah menengah atas. Bukan, SMA itu bukan sekolah menengah atas ya. SMA itu adalah satuan massa atom. Lah kalau di 1/1840 ini kalau dijadikan kilo ini menjadi 9,11 kali 10 min 28 pangkat min 28 kilogram. Wah, ringan sekali ya, meskipun manusia diet keras apapun tidak akan menjadi seringan elektron ini ya, masih kalah langsing sama elektron. Nah, kembali lagi ke Pak J.J. Thomson. Tadi Pak Dalton teori atomnya memiliki kelebihan dan kekurangan, tentunya Pak J.J. Thomson juga punya. Dari sekian banyak kelebihan, saya ambil 2 saja. Yang kelebihan pertama, Pak Dalton tadi kan salah mengenai yang atom adalah bagian terkecil dari sebuah materi. Nah, ini ditemukan oleh Pak Thomson ini bahwa bagian yang lebih kecil dari atom itu masih ada lagi, namanya subatom. Pada kasus ini Pak Thomson hanya baru menemukan elektron ya. Nanti di kedepannya ada lagi proton, neutron gitu. Lalu yang kelebihan kedua, Pak Thomson ini juga menemukan bahwa di dalam atom ada muatan seperti yang tadi dilihat ya, bahwa atom itu adalah partikel negatif, memiliki partikel negatif gitu. Itu kelebihan yang jos sekali itu. Lalu selain kelebihan tentunya ada kekurangan, dari mungkin lebih dari 3 ya, tapi saya ambil 3 lagi. Pak Thomson tadi kan mengemukakan bahwa atom itu selalu netral. Lah padahal tidak seperti itu Pak Thomson. Ternyata atom itu tidak selalu netral seperti yang anak kimia mungkin tahu ya. Kalau atom itu ada yang terionisasi menjadi kation itu yang plus. Nanti ada juga yang terionisasi menjadi anion itu yang min. Nah, selain itu Pak Thomson ini, maaf ini salah tulisan, tidak bisa menjelaskan persebaran si elektron tadi di dalam atom. Nah, gimana yang persebarannya si elektron ini gimana? Apakah cuma nemplek atau gimana? Kan menurut Pak Thomson itu nemplek, tapi kan sebenarnya nanti ternyata nggak nemplek. Nah, itu kekurangan ketiga. Maaf tadi mau menyatakan kesalahan. Kekurangan ketiga ini, elektron ini kan menurutnya Pak Thomson itu nemplek, padahal enggak. Setelah nanti diselidiki oleh bapak-bapak yang lebih modern lagi, peralatannya yang lebih tampan lagi, ternyata elektron itu tersebar gitu loh. Bukan massa atom ya ini, tapi elektron itu tersebar di seluruh tubuh atom gitu, di sekitar tubuh atom gitu loh. Jadi menurutnya Pak Thomson ini,
massa atom itu ya di bolanya itu tadi sama kayak Pak Dalton, tapi ternyata nanti massa atom itu paling banyak di tengah, cuman di inti tok. Sisanya nanti ruang hampa, yang dimana ruang hampa itu nanti terbanyak dikelilingi oleh elektron yang mengelilingi inti itu sendiri. Ya, kapan kita pelajari? Ini ada teorinya atomnya Pak Rutherford. Wah, tampan sekali Pak Rutherford. Kumisnya. Ini teori atom Pak Rutherford ini seperti ini. Wah, Pak Rutherford ini menemukan konsep inti atom tadi. Lalu ada Pak Niels Bohr, juga tampan ya. Itu wah, teori atomnya itu sudah beda lagi. Bohr nanti sudah menemukan kalau kira-kira letak elektron itu gimana gitu, udah menemukan. Dan yang lebih terbaru lagi ada teori atom mekanika kuantum yang ditemukan sama Pak Heisenberg ini yang lebih stylish, sama Pak Schrödinger. Kalau yang pernah mendengar istilah kucing Schrödinger, nah ini bapaknya ini yang menemukan, Pak kacamata ini. Ya sebenarnya juga ada, kalau tidak salah sama Albert Einstein ya, tapi saya kurang tahu mengenai hal itu. Nah, loh kok kayaknya sama Pak Bohr. Ya agak beda. Kalau teori mekanika kuantum ini hanya mengetahui jumlah elektronnya ini, terus hanya memperkirakan posisi atomnya itu ada di mana. Jadi nggak benar-benar mengetahui kalau atom itu ada di mana. Terima kasih banyak karena telah menonton video ini. Jikalau berkenan, mohon tambahkan like, komen, atau subscribe kalau mau. Nah, kalau enggak ya udah, terima kasih sudah menonton. Maaf kalau sekiranya di dalam penjelasan saya tadi ada kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan jika ada kritik bisa menulisnya di komen, atau bisa yang kenal saya nanti bisa DM atau PC sama saya. Sekali lagi terima kasih. Bye. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain.